Kelebihan vektor, ruang penyimpanannya untuk objek gambar lebih efisien. Objek gambar vektor dapat diubah ukuran dan bentuknya tanpa menurunkan mutu kualitas tampilannya. Dapat dicetak juga pada resolusi tertinggi printer Anda. Menggambar dan menyunting bentuk vektor relatif lebih mudah dan menyenangkan. Itu kelebihan dari vektor. Sekarang kita ke kelebihan dari bitmap. Dapat ditambahkan efek khusus tertentu sehingga dapat membuat objek tampil sesuai keinginan. Dapat menghasilkan objek gambar bitmap dari objek gambar vektor dengan cara mudah dan cepat. Mutu hasilnya pun dapat ditentukan. Nah, kekurangan vektor tidak dapat menghasilkan objek gambar yang prima ketika melakukan konversi objek gambar tersebut dari format bitmap. Kalau kekurangannya bitmap, objek gambar tersebut memiliki permasalahan ketika diubah ukurannya, khususnya ketika objek diperbesar, karena nanti dia akan pecah-pecah gambarnya. Terus kekurangan bitmap yang lain adalah efek yang diinginkan dari objek berbasis bitmap ini akan terlihat pecah atau berkurang detailnya saat dicetak pada resolusi yang lebih rendah. Jadi dia juga mempengaruhi pada saat proses pencetakan. Ya, program aplikasi untuk membuat gambar vektor dan bitmap itu banyak sekali macamnya. Seperti PackMaker, Corel Photo Paint, Corel Draw, Adobe Photoshop, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tetapi yang akan kita bahas di sini nanti adalah aplikasi Corel Draw dan Adobe Photoshop. Corel Draw merupakan salah satu program aplikasi yang dapat digunakan untuk pembuatan desain grafis dari editing bitmap yang dilengkapi dengan full color management system dan interaktif tool yang memudahkan dalam pembuatan dan editing suatu objek. Sedangkan Adobe Photoshop merupakan salah satu program aplikasi yang digunakan untuk mengedit sebuah gambar atau image menjadi gambar yang lebih menarik, seperti bisa menyunting foto dan gambar-gambar yang telah di-scan ke dalam komputer. Nah, yang dimaksud atribut pada citra grafis komputer meliputi warna, resolusi, dan tipe file. Nah, warna grafik suatu citra dapat memiliki warna lengkap atau color, atau hanya memiliki warna hitam putih saja, atau black and white, atau grayscale. Nah, ada beberapa mode pewarnaan citra diantaranya yaitu RGB. RGB ini adalah kepanjangan dari red, green, blue, dan mode CMYK, cyan, magenta, yellow, black. Pada mode RGB biasanya bagus digunakan untuk visualisasi di monitor komputer. Sedangkan kalau mode CMYK biasanya digunakan untuk pencetakan dengan separasi warna. Resolusi grafik merupakan jumlah piksel yang dimiliki suatu citra. Piksel sendiri merupakan suatu ciri citra bitmap sehingga resolusi dapat menjelaskan kualitas suatu citra bitmap. Jika merupakan atribut asli, belum diproses maksudnya belum dikecilkan atau dibesarkan, makin tinggi resolusi suatu citra, makin tinggi kualitasnya, yang berarti juga makin luas gambarnya. Nah, resolusi dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah piksel seperti misalnya 800 x 600 atau mungkin 1024 x 768. Nah, itu resolusinya Resolusi dapat juga dinyatakan dalam suatu DPI atau dot per in, atau juga PPI atau pixel per in, atau mungkin kalau PPI ini biasanya adalah satuan untuk pencetakan. Kalau DPI ini biasanya adalah satuan dari layar monitor. Nah, oleh karena itu suatu citra vektor bersifat resolution independent. Atribut resolusi tidak dimiliki oleh citra ini. Namun, jika dilakukan konversi suatu citra vektor ke citra bitmap, istilahnya rasterized dikonvert gitu maksudnya. Citra vektor dapat diberi atribut resolusi tertentu. Bedanya ini. Ya.
Web saja merupakan kumpulan halaman-halaman yang berisi informasi yang disimpan di internet, yang bisa diakses atau dilihat melalui jaringan internet pada perangkat-perangkat yang bisa mengakses internet itu sendiri, seperti lewat komputer, handphone, tablet, dan sebagainya. Ya, cukup di sini dulu materi dari saya mengenai grafis vektor dan grafis bitmap. Jadi untuk post testnya itu ini ya, nanti silahkan dikumpulkan di Google Class. Jadi jangan lupa cara-caranya seperti yang saya sampaikan kemarin. Bisa kalian tulis di kertas, terus kemudian kalian foto, terus fotonya bisa kalian upload di Google Class, atau mungkin bisa kalian tulis jawabannya menggunakan aplikasi Word atau aplikasi Acrobat Reader. Kalian tulis di situ, terus kemudian filenya silahkan disertakan di tugas Google Class kalian. Selamat belajar, tetap ikuti aturan pemerintah, ya, anjuran kesehatannya seperti apa, tetap ikuti itu, jangan dolan saja, tetap semangat, dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.